Assalamualaikum, kembali lagi di View Family Diary. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan membaca buku amalan ringan paling menakjubkan dengan tema 8 keberkahan dan keistimewaan ibadah subuh. Pembaca yang dirahmati Allah, waktu subuh itu memiliki banyak rahasia dan keberkahan. Banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari melaksanakan ibadah-ibadah di waktu subuh. Setidaknya ada 8 keberkahan dan keistimewaan yang akan kita dapatkan dari ibadah-ibadah subuh tersebut. Yang pertama, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid itu merupakan tanda iman. Melaksanakan sholat subuh berjamaah itu adalah cahaya pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Buraidah al-Aslami dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat." HR Abu Dawud dan At-Tirmizi. Allah akan memberikan cahaya yang sempurna kepada orang yang suka datang berjamaah ke masjid di saat gelap. Itu adalah salah satu karunia dari Allah. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid akan terjaga dari jaminan dan lindungan Allah sampai malam hari. Jadi, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia tidak pernah memikirkan masalah. Karena memang tidak ada masalah, ia terjamin dalam lindungan Allah SWT. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang sholat subuh berjamaah, ia akan berada dalam jaminan Allah." HR Muslim. Yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala sholat malam dari Isya sampai subuh. Siapa di antara kita yang bisa mengerjakan sholat malam dari Isya sampai subuh? Tentu tidak ada. Kita paling bisa melaksanakan sholat malam selama 1 jam atau setengah jam, kurang lebih sebanyak 2 rakaat atau sampai 8 rakaat, dan ditambah sholat sunnah witir. Tapi dengan hadirnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, walaupun kita tidak mengerjakan sholat malam sepanjang malam, kita tidur dari Isya sampai subuh, lalu menghadiri sholat subuh berjamaah. Kata Rasulullah, kita seperti sholat sepanjang malam. Allahu Akbar. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Siapa yang sholat Isya berjamaah, seolah-olah ia telah sholat malam selama separuh malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya." HR Muslim. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ia seperti mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Maka bersyukur dan beruntunglah bagi siapa yang istiqomah mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang keempat,
Orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat dardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka ia akan masuk surga. HR Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, mengerjakan 2 rakaat sholat fajar, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh, lebih baik dari dunia beserta isinya. Sholat sunnah qobliyah subuh adalah salah satu ibadah yang amat dijaga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang melalaikan sholat sunnah qobliyah subuh ini, padahal pahalanya sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar itu yang dimaksud adalah setelah adzan dan sebelum sholat, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini adalah sunnahnya, apalagi yang wajib. Dan ada salah satu hal yang selalu saya perhatikan kepada para jamaah, yaitu tidak memperhatikan ketika azan. Saat muadzin sedang mengumandangkan azan, banyak yang sibuk dengan HP-nya, atau sibuk berbicara dengan temannya, atau diam tapi tidak mengikuti muadzin. Padahal ada sebuah hadis yang menjaminkan kita mendapatkan ampunan dosa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmizi, khususnya ketika muadzin berkata, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita menjawab, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ini beda dengan zikir yang kita kenal, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu adalah zikir biasa yang kita kenal. Tapi jika dalam adzan, ketika muadzin selesai membacakan syahadat, sebelum membaca hayya 'alas shalah, kita langsung berkata, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Dalam hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi tersebut dijelaskan, ghufira lahu dzambuhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika selesai adzan, jangan lupa kita langsung membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tuflihul mi'ad. Tambahan innaka la tuflihul mi'ad adalah tambahan dari riwayat Imam Al-Baihaqi, tapi disahihkan dan dihasankan oleh sebagian besar ulama. Apa yang akan kita dapatkan? Sholat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Kita terjamin akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah yang saya bilang, kenapa dinamakan rahasia subuh? Karena memang tersembunyi dari banyak orang, padahal pahalanya sangat luar biasa, rahasia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang luar biasa. Fala ta'lama nafsum ma ukhfiya lahum
Siapapun boleh tahu apa yang telah disembunyikan oleh Allah SWT. Amalan seperti inilah yang sedikit-sedikit memiliki rahasia, tapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang tak kalah penting lain ialah, bacalah ayat kursi setiap selesai sholat. Dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga selain kematian. HR An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubro. Belum lagi kita membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lalu ditutup dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwal ala kulli syai'in qadir. Berapapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa bertasbih kepada Allah sehabis sholat sebanyak 33 kali, dan bertahmid kepada Allah 33 kali, dan bertakbir kepada Allah 33 kali, hingga semuanya berjumlah 99. Dan beliau menambahkan, kemudian menggenapkannya untuk yang ke-100 dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. HR Muslim. Inilah amalan yang sederhana, rahasia, sedikit, tapi subhanallah, pahalanya sangat luar biasa. Yang keenam, siapa yang bersedekah di waktu subuh akan mendapatkan doa dari malaikat. Saudara, salah satu rahasia yang saya harap kita semua bisa menjaganya, karena sangat luar biasa keutamaannya dan sangat dahsyat balasan yang akan kita dapatkan, yaitu yang saya namakan dengan sedekah subuh. Kenapa saya namakan dengan sedekah subuh? Karena setiap subuh, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa. Setiap subuh ada malaikat yang turun dan berdoa. Yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqun khalaf. Ya Allah, berikanlah ganti dan keberkahan bagi orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talaf. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang pelit. Oleh karena itu, maka saya usulkan kepada para jamaah agar memiliki tabungan yang dinamakan dengan tabungan subuh, khusus buat subuh. Demi Allah, tidak ada yang menjaga amalan ini secara rutin. Berapapun dia isi tidak masalah, yang penting rutin. Suami punya, istri punya, anak punya, cucu punya, masing-masing kita punya satu. Biasakan mereka mengisi tabungannya setelah sholat subuh, kecuali dia akan mendapatkan doa dari malaikat. Bukan hanya doa malaikat, tapi ia juga akan mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Saya kenal seseorang punya utang yang Allah Maha Tahu bagaimana besarnya utang orang tersebut. Lalu saya berikan amalan itu agar ia istiqomah menjaganya. Dan subhanallah, akhirnya Allah banyak memberikan kemudahan hingga akhirnya utangnya lunas.
Sedekah subuh sangatlah luar biasa jika dikerjakan dengan rutin, walaupun sedikit-sedikit, yang penting istiqomah. Karena Allah cinta dengan amalan seorang hamba yang istiqomah, terus-menerus walaupun sedikit. Di saat itulah kita akan mendapatkan doa dari malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Ya Allah, berikanlah ganti dan keberkahan bagi orang yang berinfak. Itulah yang harus selalu kita hadirkan, bukan hanya menjadi sebuah kebiasaan, tapi kita juga menghayati keluar biasaannya. Maka disitulah akan terasa adanya perubahan. Tidak sampai 1 atau 2 minggu, saudara akan banyak merasakan perubahan yang luar biasa, baik dari segi rezeki, dari segi ketenangan, dari segi pikiran, bahkan dari segi ibadah. Dalam sebuah hadis dikisahkan betapa luar biasanya sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang memiliki berbagai bentuk amal soleh dan ketaatan. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa?" Abu Bakar berkata, "Saya." Beliau bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah?" Abu Bakar berkata lagi, "Saya." Beliau kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini telah bersedekah, memberi makan orang miskin?" Abu Bakar berkata, "Saya." Kemudian beliau bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit?" Abu Bakar kembali berkata, "Saya." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang, melainkan ia pasti akan masuk surga." HR Muslim. Sampai akhirnya Umar bin Khattab berkata, "Saya tidak sanggup lagi melawan Abu Bakar untuk berlomba-lomba dalam kebaikan." Yang ketujuh, bahwasanya para malaikat menyaksikan sholat subuh kita. Inna Qur'anal fajri kana mashhud. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Kata mashhud dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasannya bacaan sholat subuh kita disaksikan oleh para malaikat. Malaikat menyaksikan bacaan sholat subuh kita. Saya dapatkan sebuah hadis yang sahih. Kalau di kantor biasanya kan ada shiftnya, pergantian jadwal kerja. Ada yang shift siang, ada yang shift malam. Ternyata malaikat juga memiliki jadwal shift seperti ini. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul saat sholat fajar atau sholat subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, para hambanya, dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku?" Para malaikat menjawab, "Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat." HR Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, malaikat yang bertugas malam dengan malaikat yang bertugas pagi, mereka bertemu di sholat subuh. Malaikat yang bertugas malam selesai bertugas akan digantikan oleh malaikat yang bertugas pagi. Maka malaikat itu hadir semua pada saat sholat subuh. Malaikat pagi yang baru turun ikut sholat subuh, malaikat malam setelah ikut sholat subuh baru naik dengan membawa laporan. Karena itulah inna Qur'anal fajri kana mashhud, dan dianjurkan agar imam memanjangkan bacaan saat sholat subuh.
Oleh karena itu, kita merasa ruhani kita, batin kita lebih tenang dan sejuk ketika kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Yang kedelapan, seseorang yang melaksanakan ibadah di waktu subuh akan mendapatkan rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sa'd al-Rumidi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. HR Abu Dawud. Barokah tidak akan didapatkan oleh orang yang malas. Imam Ibnu Qayyim berkata, tidur di waktu subuh akan menghalangi datangnya rezeki, karena waktu itu adalah waktu turunnya rezeki, adanya pembagian rezeki dan turunnya keberkahan. Itulah beberapa rahasia subuh, keistimewaan ibadah di waktu subuh. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menjalankannya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, tema berwudu sebelum tidur, amalan menuju husnul khotimah. Pembaca yang dirahmati Allah, sesungguhnya segala yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menitipkan kepada kita. Nanti ada suatu masa di mana Allah minta dikembalikan titipannya. Oleh karena itu, janganlah saudara sedih atas kehilangan atau kekurangan sesuatu, karena semuanya adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, sesungguhnya setiap malam nyawa kita diambil oleh Allah dan kita tidak punya jaminan apakah pada pagi harinya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Jika kita tidur dalam keadaan berwudu, maka ruh kita akan mampu bersujud di hadapan Allah. Tapi tidak ada di antara kita yang punya jaminan bahwa ruhnya akan dikembalikan lagi oleh Allah. Boleh jadi saat diambil ruh kita saat kita tidur, ruh kita tidak kembali lagi. Berarti tidur kita menjadi tidur yang terakhir. Oleh karena itu, saya menganjurkan sebelum tidur kita ambil air wudhu, lalu kita angkat tangan, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Seandainya malam itu adalah malam yang terakhir kita meninggal dunia, kalbu kita insya Allah sudah bersih, memaafkan orang sebelum tidur, menghalalkan dan mengikhlaskan dunia akhirat. Batin kita menjadi bersih, kemudian mengambil air wudhu, lahir kita menjadi bersih. Berarti kita tidur dalam keadaan bersih, lahir dan batin. Jika kita meninggal dunia, insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mukmin yang menjaga wudhu adalah mukmin yang sempurna imannya. Maka saya berpesan kepada saudara semua, jagalah selalu wudhu. Artinya, saudara selalu dalam keadaan berwudhu. Dari Sauban, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beristiqomahlah kalian, dan sekali-kali kalian tidak akan dapat menghitung pahalanya.
Dan ketahuilah, sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat, dan tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang mukmin. HR Ibnu Majah. Tidaklah seseorang yang menjaga wudhu kecuali ia orang yang beriman. Tanda sempurnanya iman seseorang, yaitu yang menjaga wudhu. Walaupun bukan di waktu sholat, walaupun Anda tidak dalam membaca Al-Quran, jagalah wudhu 24 jam. Jika kita mau tidur, berwudhu. Kemudian kalau kita tertidur dan kita tidak tahu dengan jelas apakah batal atau tidak wudhu kita, tapi yang jelas saudara tidur dalam keadaan berwudhu, cukuplah bagi seorang yang menjaga wudhunya tanda sempurna imannya. Karena Rasulullah telah bersabda, tidaklah ada yang menjaga wudhu kecuali orang yang beriman. Ini adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau Anda seorang mukmin, apa tandanya? Tandanya adalah selalu menjaga wudhu. Selanjutnya yaitu tema keajaiban membaca Al-Quran. Saudara pembaca sekalian, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun 2 kali, atau dalam istilah lain Al-Quran itu turun 2 tahap. Tahap pertama turun langsung sebanyak 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah di langit pertama turunlah ke dalam hati Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan atau keperluan manusia. Ada kalanya 1 ayat, 2 ayat, bahkan kadang-kadang 1 surat. Allah pertama turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz karena disitulah tersimpannya Al-Quran. Kemudian dari Lauhul Mahfuz turunlah ke langit pertama di satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Kemudian dari langit pertama turunlah sebagian-sebagian sesuai dengan kebutuhan manusia. Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah Iqra. Apa artinya? Bacalah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bacalah Al-Quran, janganlah meninggalkan Al-Quran. Bukan koran. Bacalah Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kenapa di sini Allah sebutkan kata akram tapi tidak disebut kata karim? Iqra wa rabbukal akram. Karena Allah menjanjikan segala kemuliaan, kemuliaan dunia akhirat, kemuliaan lahir batin kepada orang yang memberikan perhatian sepenuhnya kepada Iqra, yaitu Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga menjadi manusia yang Qur'ani dan berakhlak Al-Quran. Seperti baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kana khuluquhu Al-Quran. Tapi sayangnya masih banyak di antara kita yang masih jarang membaca Al-Quran. Baca Al-Qurannya hanya cuma di bulan Ramadan. Begitu Ramadan selesai, Al-Quran masuk lagi ke dalam lemari dan baru dibaca lagi saat Ramadan datang lagi. Tapi itu masih bagus ketimbang yang Ramadan sama sekali enggak baca Al-Quran, apalagi di luar Ramadan.
Ada enggak yang model gitu? Ada. La haula wala quwata illa billah. Padahal Al-Quran adalah yang menjaminkan keselamatan dan kebahagiaan. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan menjadi ahli Al-Quran. Yang sangat populer adalah hadis yang sudah kita ketahui bersama, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Adapun tentang keutamaannya dalam hal dunia, bagi siapa saja yang takut miskin, bacalah surah Al-Waqiah setiap malam. Inilah yang diwasiatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud kepada anak-anaknya. Ingin dimudahkan segala urusan? Contoh, istri lagi hamil, supaya lancar lahirannya, kita membaca surah Maryam. Tapi begitu sudah melahirkan, enggak baca lagi surah Maryam. Ketika ada yang meninggal, kita membaca surah Yasin. Begitu tidak ada yang meninggal, kita berhenti membaca surah Yasin. Sepertinya kita menjadikan Al-Quran itu hanya untuk keperluan kita saja. Kita hanya senantiasa mendengarkan Al-Quran dari masjid-masjid, tapi sudah jarang kita dengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dari dalam rumah. Maka sayang sekali kita umat Nabi Muhammad, kita yang mengaku cinta Rasul, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal Rasulullah senantiasa menghatamkan Al-Quran setiap minggu 1 kali, yang dinamakan oleh para ulama dengan Hizbun Nabi. Mulai hari Sabtu, khatam hari Jumat. Lalu di antara para sahabat Nabi, ada yang 3 malam khatam Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i, mayoritas kita adalah bermazhab Syafi'i. Jika datang bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali. Maka sebagai pengikut mazhab Syafi'i, kita jangan hanya mengikuti fikih beliau, tapi sebaiknya kita juga ikuti ibadah dan akhlak beliau. Imam Asy-Syafi'i bisa khatam Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Berarti dalam 1 hari beliau khatam 2 kali. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, saya punya metode ringan agar kita bisa khatam Al-Quran 1 bulan 1 kali. Tentu kita tidak bisa seperti Nabi dan para sahabatnya yang khatam 7 hari atau 3 hari sekali. Tapi paling tidak kita bisa khatam 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Apa saudara siap? Insya Allah siap. Tapi sebelum insya Allah kita harus siap. Nawaitu, berazam, barulah insya Allah. Al-Quran itu berapa juz? 30 juz. Maka caranya, agar setiap bulan kita bisa khatam, dalam 1 hari kita baca 1 juz. Maka dalam 1 bulan, insya Allah kita bisa khatam 30 juz. Mudah kan? Alhamdulillah. Mau lebih mudah lagi? Saya kasih cara yang lebih mudah lagi. Setiap selesai sholat, kita baca 4 halaman. 4 halaman dikali 5 waktu sholat, berapa? 20 halaman. Nah, 20 halaman itu adalah 1 juz. Maka dalam 30 hari, insya Allah kita bisa khatam 30 juz. Baiklah, kita lanjutkan lagi ke tema berikutnya. The power of doa. Saudara, kita semua memiliki cobaan dan ujian. Tapi selama kita masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang namanya putus asa. Allah itu punya cara. Walaupun doa kita tertunda diijabah, tapi Dia Sang
sangat senang mendengarkan bisikan doa kita, apalagi saat kita berdoa dengan ikhlas. Jadi semua itu ada prosesnya, dan doa pun itu ada prosesnya. Saya akan mengisahkan sebuah cerita, dan sebelum saya menceritakan kisah ini, terlebih dahulu kita harus paham bahwa tugas kita itu adalah berdoa, dan tugas Allah adalah menerima doa. Maka kita sebagai hamba tidak boleh berdoa sambil memikirkan urusan Allah, apakah doa kita dikabulkan atau tidak. Ini adalah perbuatan yang salah. Doa, kok belum diterima sih? Lalu berhenti berdoa. Diterima atau tidak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Dikabulkan atau tidak, diijabah atau tidak, didengar atau tidak, itu semua adalah urusan Allah. Tapi kita wajib memenuhi kewajiban kita, yaitu berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah kepadaku, maka aku akan menerima doamu. Berarti apa? Berarti kita harus menjalankan doa itu, menjalani perintah dan tidak usah memikirkan janji. Di ayat ini kan ada perintah dan ada janji. Kita diperintahkan berdoa dan Allah janji akan mengabulkan. Berarti kita tidak usah memikirkan janjinya Allah. Yang perlu kita pikirkan adalah kewajiban kita, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amirul Mukminin berkata, Al-Muwafaq, yaitu orang yang mendapatkan taufik dari Allah, adalah man akstara minat doa, mereka yang terus tidak pernah berhenti berdoa. Itulah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memikirkan diterima atau tidaknya. Saya akan bercerita, kisah ini adalah kisah yang sungguh-sungguh terjadi. Ada seorang dokter yang sangat terkenal dari Pakistan. Namanya adalah Dr. Ihsan. Seorang profesor doktor ahli medis yang sangat terkenal di dunia. Suatu hari ia ditugaskan dalam sebuah acara pertemuan yang akan dihadiri oleh dokter-dokter dari seluruh dunia di India. Dr. Ihsan ditugaskan oleh negara untuk memimpin acara itu. Karena kebetulan ia ada tugas di kota lain, maka ia terpaksa naik pesawat agar cepat sampai untuk menuju kota tempat pertemuan tersebut. Ia naik pesawat. Kira-kira perjalanan 1 jam di pesawat. Sebelum sampai di kota tujuan, tiba-tiba cuaca berubah. Hujan sangat deras hingga ada informasi bahwa pesawat tidak mampu melanjutkan perjalanan. Bahkan, tiba-tiba terjadi kerusakan pada sayap pesawat. Pesawat pun terpaksa landing. Pesawat landing di bandara yang lain. Dr. Ihsan pun jadi marah, katanya. Kenapa kami diturunkan di sini? Kami adalah dokter yang sedang ditunggu oleh banyak orang untuk memimpin sebuah konferensi kedokteran dunia. Ia jadi marah lalu bertanya kepada bagian informasi. Lalu bagaimana kelanjutannya? Bapak harus menunggu 16 jam karena ada penggantian pesawat, jawab bagian informasi. Dr. Ihsan marah, kata informasi di bandara. Kota tujuan Bapak sudah dekat. Kalau tidak mau menunggu, silahkan sewa mobil saja. 3-4 jam sampai di sana. Dr. Ihsan pun lebih memilih sewa mobil supaya cepat sampai di kota tujuan. Jalanlah Dr. Ihsan dengan menggunakan mobil. Di awal perjalanan, cuacanya baik, cerah, lancar, tidak ada masalah. Tiba-tiba di tengah perjalanan atas kehendak Allah,
turunlah hujan yang sangat lebat. Awalnya terang benderang, kemudian gelap seperti malam. Hingga akhirnya tanpa disadari ia keluar dari jalan tol, lalu mencari jalan alternatif. Kemudian malah tersesat dalam perjalanan. Karena merasa salah jalan, tidak tahu mau kemana, tidak ada tujuan, lalu dia melihat sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Akhirnya dia berhenti. Saat berhenti di rumah itu, dia melihat pintunya agak terbuka sedikit. Lalu ia mengetuk pintu rumah kecil itu. "Assalamualaikum," dijawab. "Waalaikumsalam." Setelah diizinkan masuk, Dokter Ihsan pun masuk ke rumah itu. Ternyata yang ada di dalam rumah itu adalah seorang nenek yang sudah tua. Kata nenek itu, "Silahkan, pasti engkau musafir. Orang yang dari perjalanan jauh, dan kami biasa memuliakan musafir. Orang yang dari perjalanan jauh. Silahkan, mohon maaf saya tidak bisa melayani. Saya hanyalah seorang ibu yang sudah tua. Silahkan makan dan minum makanan dan minuman yang ada di atas meja." Karena Dokter Ihsan lapar, ia pun makan. Saat ia menikmati makanan, tiba-tiba perhatiannya tertarik kepada si ibu tua yang sedang sholat. Setelah sholat, ibu tua ini berdoa kepada Allah. Setiap kali ia berdoa, rupanya ada anak kecil di sampingnya yang ia goyang-goyangkan atau ia gerak-gerakkan. Ia berdoa lagi, ia gerak-gerakkan lagi anak kecil itu. Ia berdoa lagi, ia gerak-gerakkan lagi anak kecil itu. Ia berdoa lagi, ia gerak-gerakkan lagi anak kecil itu. Terus sampai berkali-kali. Selesai ibu tua itu berdoa, Dokter Ihsan berkata, "Maaf ibu, terima kasih atas jamuannya. Tapi yang menarik perhatian saya, setiap kali ibu berdoa, ibu selalu menggerak-gerakkan anak kecil yang ada di samping ibu. Memangnya anak kecil itu siapa?" Si ibu menjawab, "Itu adalah cucu saya. Kedua orang tuanya telah meninggal. Cucu saya menderita penyakit. Ia tidak bisa bergerak, dan kata dokter di kampung saya ini, juga kata tetangga-tetangga saya, bahwa yang bisa mengobati cucu saya ini ada seorang dokter terkenal yang bernama Dokter Ihsan. Dia adalah satu-satunya dokter yang mampu mengobati penyakit cucu saya ini." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangislah Dokter Ihsan dan ia berkata, "Pertama kali aku tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya bermacam cara untuk mengabulkan doa seorang miskin di dalam desa dan kampung." Ia tidak bisa ke sana untuk mendatangi Dokter Ihsan, tapi Allah yang mendatangkan Dokter Ihsan kepadanya. Kun fayakun. Tidak heran jika pesawat mengalami kerusakan dan terpaksa mendarat. Tidak heran juga hingga akhirnya si dokter tersesat di jalan. Karena dunia dan segala isinya ini adalah milik Allah, dan Allah lah yang mengatur semuanya, bukan manusia. Tidak ada istilah batasan-batasan kota dan negara. Semuanya adalah milik Allah dan segala isinya. Ibu tua itu tidak pernah berhenti berdoa. Saking yakinnya dalam berdoa, setiap berdoa sebentar dia masih berharap cucunya bisa bergerak normal kembali. Lalu berdoa lagi. Itulah hamba yang tidak pernah bosan berdoa, dan Allah paling senang dengan Allah. Apa itu Allah? Yang terus berdoa. Allahu artinya yulihu, itu berdoa. Lalu berdoa lagi. Belum diijabah doanya, ia berdoa lagi. Walaupun belum dikabulkan, ia berdoa lagi. Tidak pernah bosan dalam berdoa. Ia terus menikmati doanya karena selalu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat seorang muslim cinta Allah. Ia merasa cukup bahagia karena bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memunajat kepada Allah. Soal dikabulkan atau tidak itu adalah urusan lain. Yang penting saya mau menikmati, mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa. Kita semua tentu punya masalah, tapi janganlah berputus asa
karena kita mempunyai senjata yang kuat, dan senjata itu adalah doa. Senjata orang-orang mukmin adalah doa. Jangan hanya ikut berdoa, amin, amin saja, tapi enggak paham berdoa itu sendiri. Di rumah setelah sholat malam, angkatlah tangan saudara untuk berdoa kepada Allah. Dan indahnya berdoa itu, saat saudara berdoa, jangan langsung berkata, ya Allah, saya punya masalah, tolong selesaikan masalah saya. Jangan begitu, tapi tolong agak sedikit sopan. Bagaimana maksudnya sopan? Kalau berdoa, puji dulu Allah. Ya Allah, yang maha mulia, yang maha segala-galanya. Ya Allah, saya mengakui kebodohan saya, kelemahan saya, kekurangan saya, dosa dan maksiat saya. Dan Engkau maha mengampuni, Engkau maha kasih dan sayang. Engkau lebih sayang kepada hamba ketimbang orang tua dan diri hamba sendiri. Ya Allah, Engkau maha baik dan Engkau maha adil. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Awal wal Akhir, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Malikul Yamu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Saat memuji Allah, kita pun jadi nangis duluan, padahal kita belum meminta. Kita belum meminta. Doa itu sungguh nikmat. Doa itu sungguh nikmat jika kita bisa tahu rahasianya. Oleh karena itu, jika kita perhatikan surah Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah 4 ayat kita memuji Allah, barulah masuk Ihdinas syiratal mustaqim. Barulah kita minta petunjuk kepada Allah. Enggak ada yang langsung seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim lalu membaca Ihdinas syiratal mustaqim. Enggak ada. Karena begitulah prosesnya sistem dalam berdoa. Ternyata selama ini kita kurang beretika dalam berdoa. Apalagi setelah kita memuji Allah, kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu berkah doa kita, sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mulailah masuk kepada doa kita. Contoh, saudara punya masalah, dan saya senang jika seorang bapak, seorang anak, seorang ibu datang curhat sambil menangis. Saya terharu lalu saya bilang, curhat ibu sangat indah. Saya saja nangis mendengarnya. Saya jadi terharu. Bisa nggak begitu sama Allah? Saya saja yang mendengarkan terharu. Apalagi Allah yang maha baik, yang jauh lebih baik daripada saya, yang maha pengasih dan penyayang. Saya yakin bahwa masalah ibu akan selesai dalam 1 malam jika begitu cara ibu curhat. Lalu kenapa kita senang curhat sama orang, tapi malu curhat sama Allah? Maka mulai sekarang, janganlah pernah curhat sama orang. Curhatlah sama Allah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya sampai di sini dulu pembacaan buku dari amalan ringan paling menakjubkan. Sampai jumpa di sesi berikutnya, yaitu tentang keajaiban surah Al-Mulk. Amalan penyebab husnul khotimah, giat mencetak anak soleh dan solehah. Amalan-amalan pengusir was-was, menanggapi kemuliaan dengan taubat.
sesi berikutnya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.